Nah, hari ini kita akan bahas latihan soal nomor 5 dari pokok bahasan kesetimbangan ya, tentang materi titik berat. Nah, sebelumnya sudah saya terangkan tentang konsep titik berat, bahwa titik berat itu adalah titik yang mewakili semua koordinat itu sebagai pusat semua gaya hingga bisa seimbang. Cuman ternyata penerapannya juga bisa digunakan di sini ya. Seorang arsitek ingin menata suatu wilayah perumahan dengan bentuk yang unik ya. Jadi dia punya luas tanah tertentu. Anggap area dengan luas dan ketinggian yang sama. Jadi anggap datar lah semuanya ini. Gak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Nah, tentukan sebuah koordinat di mana dapat dijadikan sebagai bangunan kantor pusat pengawasan. Jadi gunakan teknik titik berat. Artinya begini, kalau kita masuk ke teknik sipil, kita harus tahu katakanlah pusat pemerintahan atau pusat apa namanya. Kalau kita anggap luas daerah tersebut itu sama ya, ketinggiannya sama, jalannya sama, maka kita bisa menerapkan konsep titik berat secara luas. Tapi kalau nanti dia tingginya nggak sama, berarti kita gunakan konsep titik luas secara volume, titik berat secara volume ya. Jadi ada konsep titik berat itu kan ada konsepnya luas, volume atau massa, tergantung situasi yang kita ingin cari titik tengahnya atau koordinat tengahnya ya. Nah, untuk kasus ini karena dianggap semuanya ketinggiannya sama, kita pakai konsep luas ya. Nah, ini bangun H seperti ini bangun segi 5 dan ini L terbalik. Nah, kita buat dulu sketsanya ya. Kalau kita tulis diket, kita diketnya ini yang harus kalian tulis di buku tulis ini. Nah, diketnya ini agar kita tahu per milnya, ini satuannya mil ya, per milnya. Berarti ternyata bangun H itu ada gabungan 3 bangun persegi, sementara segi 5 itu adalah gabungan antara segitiga dan persegi panjang ya. Ini 3 persegi panjang. Ini ternyata bangunan dari L itu ya, ada persegi besar, ada persegi kecil ya. Bisa kita, ini ada 2 sudut pandang ini. Bisa L itu dia 2 bangun ya, kalau kita wujudkan dia penambahan, dia juga bisa persegi besar dikurangi persegi kecil. Jadi ada 2 cara, saya terangkan semuanya sama, nanti hasilnya sama. Nah, kita masukkan terlebih dahulu ya, kita membahas untuk yang kasus H ya, bangunan H, 3 bangunan. Kita buat tabel seperti ini. Nanti dalam pembahasan kalian nggak usah bentuk tabel juga nggak apa-apa, kalian tata dengan peraturan juga nggak masalah ya. Pertama ada bangun 1, bangun 2, bangun 3. Di ini saya tahu bangun 1, 2, bawahnya lagi bangun ketiga. Nah, ini kita cari sumbu X, sumbu koordinat ya. Kita butuh koordinat, bukan titik tengah, tapi koordinat. Setelah tahu titik tengahnya, kita anggap dia koordinat. Kita anggap yang di sini itu ada titik 0 ya. Sehingga kalau kita lihat bangun pertama ya, sumbu X itu yang datar. Sumbu X yang datar 2 mil, berarti tengah-tengahnya adalah 1. Dari titik 0 koordinatnya adalah 1. Berarti kita tulis ini setengah kali 2 atau kita tulis langsung 1 ya. Kalau bisa cepat, imajinasinya bagus, lebih cepat ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk bangun kedua, bangun kedua yang ini ya, koordinat saya tekankan lagi, koordinat bukan panjang. 4 mil berarti tengah-tengahnya adalah 2, tapi terhadap titik 0 berarti 2 ini harus kita tambahkan dengan 2 ke sini, sehingga kita dapat setengah kali 4, 2. Nah, 2 ditambah dengan 2, maka koordinatnya adalah 4 ya, koordinat dari sini. Jadi 2 ketambahan 2, jadi pas titik tengahnya di sini. Ini kan di sini titik tengahnya. Nah, bangun ketiga, ingat saya tekankan lagi, kita butuh koordinat. Bangun ketiga di sini sumbu X-nya datarnya adalah 2 mil, tengah-tengahnya 1. Berarti kalau dari titik 0 koordinatnya adalah 2 tambah 4 tambah 1 atau 6 ditambah dengan 1, sehingga saya tulis sini setengah kali 21 plus 6, maka kita dapat 7. Nah, itu koordinatnya, makanya kan nggak ada angkanya, maka ini imajinasinya bagus. Sekarang kita sumbu Y atau datar, bangun ini ya, karena sudah nempel dengan 0, mudah malah, tadi kan nggak langsung nempel ya. 6 mil, berarti setengahnya dari 6 kita dapat 3. Nah, ini nggak nempel langsung dengan sumbu 0 ya, untuk yang di sini Y nya ini, sehingga kita tahu tengah-tengahnya ini
2 mil ya, di sini 2 mil, berarti kemungkinan di sini juga 2 mil ya, lebar antar ini. Berarti 2 tengah-tengahnya adalah 1, ketambahan di sini juga 2, berarti setengah kali 2 1 tambah 2, maka kita dapat koordinat ini adalah 3, berarti koordinat ketiga pas tepat di sini. Oh memang betul, tengah-tengahnya otomatis kan di sini kalau ini simetri ya. Nah, ini jarak ke sini berarti 3. Y ketiga, peribangun ketiga sama, berarti tingginya 6, tengah-tengahnya juga sama, berarti setengah kali 6 adalah 3. Selanjutnya luas perbangunan kita cari. Luas bangunan pertama berarti 6 dikali 2 atau sama dengan 12. 2, 4 kali 2 sama dengan 8. Ini berarti sama 6 kali 2 adalah 12. Baru kita masukkan ke rumus rata-rata matematika. Jadi rata-rata matematika itu kan konsepnya kita gunakan titik berat. Jadi rata-rata itu kan yang terangkan kemarin, dia jumlahnya berapa kali angkanya berapa per dibagi jumlah total semua siswa, misalnya gitu. Nah, cuman di sini kita pakai luas. Berarti X1 di sini ada 1. Luas bangun 1 adalah 12. X2 adalah X bangun kedua berapa? X bangun kedua 4 ya, 4 dikali dengan luasnya 8, terakhir X bangun ketiga adalah 7, koordinatnya luasnya juga 12. Ini dikali ya nanti ya. Nah, 1 kali 12, 4 kali 3 dikalikan dulu, jangan ditambahkan dulu ya. Ini berarti 12, A1 nya karena lurus sama ini, A2 berarti di sini 8, di sini tambah 12. Nah, 1 kali 12 ya 12. 4 kali 8 berarti 32. Sementara 7 kali 12 itu adalah 7 kali 12, 62. Berapa? Coba kita lihat. 7 kali 12, 84. 12 tambah 8, 20. 20 tambah 12 adalah 20. 20 tambah 12 berarti 42. Nah, 12 tambah 8, 20. 42 berarti ya. 20, 32. Nah, yang salah. 32. Nah, 20. Berarti kita tambahkan 12 tambah 32. Tambah dengan berapa? 84 untuk 28. Saya tulis di sini 28. Ini harusnya di sini nggak cukup ya, dibagi dengan 32. Berapa ini? 4. Sehingga koordinat titik tengah untuk bangun ini untuk dari sumbu X adalah 4. Tepat koordinat di sini. Lah, pas kan titik tengahnya. Selanjutnya untuk yang Y kita dapat Y-nya 3, 3, 3, semuanya 3. Luasnya di sini 12. Sini 3, 12. Ingat ya, kalau ketemu angka simbol titik ini dikalikan dulu. Oh, bukan 12. Berapa? 8. Sini 3. Sini 12. Di sini sama kayak tadi, saya nggak akan tuliskan, intinya nanti tambahkan juga 32. 3 kali 12 adalah 36. Sementara 3 dikali dengan 8, 24. Ini sama 36. Kita tambahkan 72 ditambah 24, 96. 96 kita bagi dengan 32, maka kita dapatnya adalah 3.
Nah, berarti koordinatnya ini baru kita tulis di bawah kesimpulannya ya. Kesimpulannya, jadi koordinat titik berat pusat bangun area tersebut XP, YP adalah 4,3 titik tengahnya. Jadi di koordinat 4,3 ini bisa dibangun pusat pengawasan kota atau wilayah tersebut ya. Dari kita pahami di sana. Sebenarnya cara singkatnya kita nggak perlu menghitung ya untuk kasus ini karena dia sudah simetri. Kalau sudah simetri langsung titik tengahnya aja. Kalau kanan kiri ini sudah simetri ya berarti 2 tambah 4 tambah 2 8 bagi 2 4 koordinat yang X. Yang ini sama, semuanya simetri kanan kiri, atas bawah ya. Atas bawahnya simetri Y-nya. Sehingga 6 pangkat tidak 3 jadi 4,3. Untuk kasus simetri itu lebih cepat sebenarnya. Itu soal yang pertama dari nomor itu tadi ya, yang A.